Sebelumnya kita buka dengan lagu pembukaan. Aktivitas kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan Dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan-Mu darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan pada hari ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari, dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya,
Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampah, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini, keagungan dan kesombongan diri manusia tidak akan bertahan pada hari kedatangan Tuhan. Kekuasaan besar Nebukadnezar untuk baik Allah pun juga hancur. Salah satu keinginan kita adalah sukses. Bukan suatu hal yang salah jika kita bekerja keras dan melayani dengan sungguh-sungguh agar mencapai kesuksesan. Namun hendaknya itu bukan untuk penghargaan diri dan membangun monumen diri. Monumen yang harus kita bangun adalah monumen Allah dalam hidup kita. Dalam hidup berkeluarga, monumen diri itu dapat kita bangun dengan pengorbanan yang kita berikan kepada pasangan dan keluarga kita. Marilah kita melayani karena kita ingin melayani. Pelayanan yang hendaknya kita lakukan secara tulus dan ikhlas. Kita persembahkan pengorbanan kita kepada keluarga dan tanpa menghitung-hitungnya. Kita harus siap untuk dilimpahkan dan tidak dalam diri setiap orang yang kita layani. Mereka diambil dari pilar 1, karakter 4, gembira, indikator 4, membagikan semangat kepada teman. Orang yang memiliki semangat tinggi, sikap dan perilakunya bisa terlihat energik. Semangat berfungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Diperlukan tekad yang kuat untuk mempertahankan semangat supaya menghasilkan sesuatu tekad yang dapat membuat kita senang. Semangat perlu dikeluarkan kepada teman-teman dalam pergaulan sehari-hari. Semangat perlu ditularkan terutama kepada mereka yang sedang menghadapi masalah atau tekanan yang membuat mereka tidak bersemangat. Jika teman kita dengan mengalami kesulitan, kita sebaiknya sebagai teman yang baik harus memberikan pengertian dan semangat kepadanya agar ia tidak larut dalam kesedihan. Saat melihat teman sedang bersedih, kita ajak dia bermain bersama agar tumbuh kembali semangat dalam dirinya. Guru Ilahi yang Maha Bijaksana, kami mohon kepadamu supaya pelajaran kami sungguh dapat kami pahami, karena pelajaran kami adalah persiapan bagi hidup kami di kemudian hari. Dan kami tidak mohon kepandaian yang cemerlang, tetapi cukuplah jika engkau sudi membantu agar kami dapat mengerti semua mata pelajaran dan mengenalnya dengan baik, sehingga hal itu dapat berguna dalam hidup kami. Kami akan bersungguh-sungguh mengikuti semua pelajaran dengan tekun. Dalam hal ini, kami sungguh bersandar pada dirimu yang Maha Bijaksana. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa bagi keluarga Karisma yang hari ini berulang tahun. Semoga berkat kesehatan dan sukacita senantiasa menaungi mereka. Akhirnya, Yesus kami mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi supaya kami bisa belajar dengan rajin dan tekun tanpa mengabaikan kepentingan umum yang perlu diselamatkan jiwa kami di dunia ini dan di surga nanti. Amin.
sekarang dan selama-lamanya. Hai teman-teman, terima kasih sudah berdoa bersama keluarga Fransipa. Selamat belajar dan selamat berkarya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.